Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Biasa saja, tapi yang penting sehat-sehat ya. Karena ini cuacanya sedang baik gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, coba tempat duduknya didengar dulu biar enak untuk belajar. Oke, yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran PPKN silakan dimasukkan ke dalam. Oke, sebelumnya Pak Rahmat absen dulu. Biar lebih semangat, mari kita saksikan video ini. Coba semuanya tangannya di pinggang. Oke. Oke, ikuti video ini ya. Oke. Baik, dalam video ini kita diajarkan 3 hal filosofinya Pak Jokowi. Yang pertama ada yen landep. Baik, silakan semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional Berkibarlah Bendera. Hari ini kita akan belajar tentang lembaga negara. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem pemerintahan. Ada presidensil, ada parlementer. Kalau kita pakai sistem pemerintahan yang mana ya? Presidensil. Dengan ciri-ciri kepala pemerintahan dan kepala negara itu satu gitu ya, dipegang oleh seorang presiden. Nah, tapi presiden itu tidak bisa kerja sendiri, harus dibantu dengan lembaga-lembaga yang lain. Ada yang bisa menyebutkan lembaga-lembaga apa saja yang ada di Jakarta sana yang membantu atau bekerja sama dengan presiden? Ada lembaga pendidikan, oke. Menteri-menteri, sip. Yang lain? Yang sering demo itu siapa? DPR. Baik. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi lembaga negara sesuai dengan Tugas. Yang kedua, menganalisis kedudukan dan fungsi lembaga negara sesuai dengan besar. Yang ketiga, menganalisis hubungan antar lembaga negara. Kemudian materi pembelajaran hari ini yang pertama ada lembaga negara, ada kedudukan dan fungsi dan hubungan antar lembaga negara. Untuk penilaian pembelajaran hari ini, yang pertama ada penilaian sikap. Nanti sikap kalian akan menilai sikap dalam bekerja kelompok, sikap dalam tanya jawab dan sebagainya. Dan ada penilaian pengetahuan, nanti menggunakan botol. Dan yang terakhir ada penilaian keterampilan, penilaian praktis dan dengan botol. Metode atau model pembelajaran yang kita pakai hari ini project based learning. Baik, tadi sudah disebut sedikit lembaga-lembaga negara apa saja yang ada di Indonesia. Yang lengkapnya seperti ini ya. Yang paling atas itu adalah Undang-Undang Dasar. Kemudian ini ada lembaga-lembaga utamanya. Ada BPK, Pak Rawat Bedi dalam 5 kelompok, dan langsung ada lembaga negaranya. Tugas kalian adalah membuat Google Jamboard. Ada yang masih ingat Google Jamboard itu apa? Yang siap slide itu ya. Silakan sekarang membentuk kelompok sesuai kelompoknya ini, kemudian mengambil HP-nya di ruang guru. Silakan. Kait maaf, saya ada mengundang Anda karena dari Nasdem. Anggota Partai Nasdem mengatakan wajar anggota DPR itu mendapat perlakuan khusus karena setingkat presiden atau selevel presiden. Iya, begini sih. Ini kan adik TNI masih muda, kemudian pengalamannya di kabinet juga belum banyak. Nah, mungkin anak-anak muda di DPR ini perlu rajin membaca regulasi. Mereka harus tahu dengan regulasi. Oke, itu adalah video tentang permasalahan lembaga negara ya. Ada yang bilang anggota DPR itu selevel setara dengan seorang presiden. Tapi ternyata tidak seperti itu ya. Yang sama itu adalah institusinya.
lembaganya, tapi anggotanya itu beda. Kalau anggota DPR itu cuma dipilih berapa ratus ribu rakyat sih, tapi kalau presiden itu dipilih oleh seluruh orang Indonesia, jadi beda ya. Nah, untuk lembaga-lembaga yang lain, silahkan dicari fungsinya apa, kedudukannya apa, hubungan dengan lembaga negara yang lain apa. Di lembar kerja studi kalian itu yang pertama ada nama kelompok, silahkan diisi kalian dapat lembaga negara apa. Misalnya titik dapat apa? Presiden, nah di situ ditulis presiden. Kemudian ada nama anggota dan absen kelompoknya, silakan ditulis. Kemudian, nah setelah kalian menulis di kertas, nanti dipindahkan ke Google Jamboard. Linknya sudah ada di grup WhatsApp ya. Kalian tinggal masuk, kemudian tinggal membuat di Jamboard yang sudah para sediakan. Di slide pertama ada nama lembaga negara, lambang lembaga negara dan sebagainya. Di slide kedua ada foto-fotonya. Di slide ketiga ada kedudukannya, wewenangnya, sedikit saja. Yang penting biar tidak harus lengkap banget. Kemudian yang slide keempat ada hubungan dengan lembaga negara. Sampai sini apakah ditanyakan? Nulis nama aku di sana. Ada sedukung. Nyari undangan ada artinya. Oke. Ada kan kita bukan Oke, sudah selesai ya. Oke, silakan kelompoknya siapa yang sudah selesai? Oke, yang pertama kelompoknya Patrick. Oke, silakan semuanya. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok Mahkamah Konstitusi yang dirancang oleh Regen, Sam, Stefani, saya dan Vanessa. Bisa dilihat di Jamboard. Itu adalah gambar gedung Mahkamah Konstitusi dan diketuai oleh Anwar Usman dan dengan wakilnya Aswanto. Itu ada gambar sidang Mahkamah Konstitusi. Oke, beri tepuk tangan. Silakan bertanya. Oke, silakan yang tanya ada Patrick, Mercy, Nicolin. Patrick dulu. Kenapa keputusan yang dibuat oleh MK bersifat final atau tidak dapat diubah? Kenapa keputusan MK tidak bersifat final dan tidak boleh dirubah? Berarti kayak kita suci ya, boleh dirubah ya. Oke, berikutnya Mercy dulu. Perkara apa saja yang dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi? Perkara apa saja yang bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi? Nicolin? Apa yang dimaksud dengan Mahkamah Konstitusi? Apa yang dimaksud dengan Mahkamah Konstitusi? Oke, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Patrick. Ya. Keputusan
terakhir. Dengan kata lain, setelah mendapatkan keputusan, tidak ada lagi formulir yang dapat ditempuh. Dengan demikian, putusan MK juga tidak tepat dan tidak ada peluang untuk mengajukan upaya hukum dan upaya hukum progres. Oke, luar biasa jawaban dari Vanessa. Memang ya, sistem di ketatanegaraan kita itu kalau sudah di MK ya, segala keputusan itu ya harus diterima, tidak ada banding, tidak ada gugatan lagi begitu. Oke, luar biasa sekali jawaban-jawaban dari kelompok MK. Beri tepuk tangan untuk kelompok MK. Oke, silakan kembali. Baik, itu tadi presentasi dari beberapa kelompok yang sangat luar biasa. Baik, silakan dihentikan dulu aktivitasnya. Kita akan tes pengetahuan kalian tentang lembaga-lembaga negara. Silakan semuanya menghadap ke depan. Tentang kedaerahan, apa daerah? Sebentar ya, tiga lagi ya. Oke, benar semua ya. Berarti kalian sudah tahu beberapa tugas dari lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Baik, untuk pelajaran hari ini Rahmat cukupkan. Tadi kita sudah belajar kelompok ya tentang tugas-tugas dan wewenang lembaga negara. Kemudian kesimpulan dari pelajaran hari ini apa? Negara memiliki lembaga-lembaga negara yang tugasnya macam-macam. Ada yang bertugas menjalankan pemerintahan, ada yang membuat undang-undang, ada yang memeriksa keuangan, gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini apakah yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Untuk minggu depan kita akan menyelesaikan tugas ini dan kita akan lebih mengeksplor tentang hubungan antar lembaga negara. Kemudian bagaimana pembelajaran PPKN hari ini? Seru ya, seru banget. Oke, terima kasih. Minggu depan kita seperti ini lagi ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekian dari Pak Rahmat. Sekian dan terima kasih.